Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini Teacher Dita bisa berjumpa kembali dengan anak-anak untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 4, menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Dalam menyelesaikan soal cerita, kita harus memperhatikan beberapa hal. Berikut ini adalah cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Yang pertama, kita perlu memperhatikan satuan panjang pada soal. Kita baca dulu dengan cermat soal ceritanya, kemudian kita perhatikan satuan panjang dalam soal tersebut. Yang kedua, jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakan sesuai dengan operasi hitung yang diperlukan. Jika satuan panjangnya sudah sama dalam soal cerita tersebut, maka kita boleh langsung menghitung sesuai dengan operasi hitungnya. Yang ketiga, jika satuan panjang belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu satuan panjangnya. Nah, jika soal ceritanya itu satuan panjangnya berbeda antara yang diketahui dan yang ditanyakan, berarti harus kita rubah dulu sesuai yang ditanyakan. Misalkan yang diketahui satuan panjangnya meter. Nah, sedangkan yang ditanyakan satuan panjangnya sentimeter. Berarti kita harus rubah satuan meter menjadi satuan sentimeter. Untuk lebih memahami, mari kita bersama-sama mengerjakan soal berikut ya. Contoh soal yang pertama, jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Nah, setelah kita baca soalnya dengan cermat, kita perhatikan satuan panjangnya. Nah, dalam soal ini ada satuan panjang sentimeter dan meter. Nah, yang ditanyakan berapa sentimeter, berarti nanti yang satuan meter kita rubah menjadi satuan sentimeter. Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus menulis dulu yang diketahui apa. Nah, tadi yang diketahui sudah disebutkan yang adalah jarak 1, yaitu dari rumah ke tugu sejauh 24.300 cm. Yang diketahui selanjutnya adalah jarak 2, yaitu dari tugu ke tenda sejauh 29 meter. Kemudian setelah kita tuliskan yang diketahui, kita tuliskan ditanya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter. Selanjutnya dijawab. Nah, yang dijawab ditulis yaitu jarak kedua. Tadi kan masih dalam satuan meter. Sedangkan yang ditanyakan dalam satuan sentimeter. Berarti kita harus merubah dulu dari satuan meter menjadi satuan sentimeter. 29 meter kita rubah menjadi sentimeter. Kalau meter dirubah menjadi sentimeter berarti dikalikan 100. Jadi 29 meter sama dengan 2.900 cm. Nah, berapakah jarak tempuh ya Beni?
Jarak tempuhnya yaitu jarak pertama ditambah jarak kedua, sama dengan 24.300 cm ditambah 2.900 cm, sama dengan 27.200 cm. Nah, terakhir jangan lupa ditulis. Jadi, jarak yang ditempuh Benny adalah 27.200 cm. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua yaitu jarak rumah Paman Benny ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Benny? Nah, setelah kita baca soalnya, kita perhatikan satuan panjangnya ada meter dan sentimeter. Nah, yang ditanyakan yaitu satuan meter. Untuk menyelesaikan soal cerita, langkah yang pertama kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui tadi jarak pertama dari rumah ke tugu sejauh 239 meter. Jarak kedua dari tugu ke tenda sejauh 2.750 cm. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny dalam satuan meter. Dijawab, karena tadi jarak kedua masih dalam satuan cm, sedangkan yang ditanyakan dalam satuan meter, berarti kita rubah dulu. Satuan cm menjadi meter. 2.750 cm kita rubah menjadi meter, sama dengan 27,5 cm. Karena satuan cm dirubah menjadi meter, maka kita bagi 100. Jadi, jarak tempuh Benny yaitu jarak pertama ditambah jarak kedua, sama dengan 239 meter ditambah 27,5 meter, sama dengan 266,5 meter. Nah, bagaimana cara menghitungnya jika ada koma? Silakan diperhatikan. Nah, 239 itu sama dengan atau bisa ditulis 239,0. Nah, ini senilai ya. Kemudian kita hitung susun. Ditulis di bawahnya 27,5. Ingat, tanda koma harus sejajar. Saat kita menghitung dengan cara bersusun, berarti tanda komanya yang atas dan yang bawah harus sejajar. Nah, kemudian langsung kita jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian komanya ditulis, selanjutnya 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kita tuliskan satuannya 6 dan puluhannya kita simpan dulu, atau ditulis di atasnya begini boleh. Nah, selanjutnya dihitung 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, langsung 2 langsung turun ya. Jadi 239 ditambah 27,5 sama dengan 266,5 meter. Dan terakhir ditulis, jadi jarak yang ditempuh Benny adalah 266,5 meter. Nah, bagaimana? Insya Allah bisa ya. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak berlatih mengerjakan soal berikut ya. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 213. Dikerjakan nomor 3, 4, dan 5. Jawaban ditulis lengkap di buku tulis. Selamat mengerjakan, semoga Allah memudahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.